Inilah yang kumaksud jenengan ini harus membawa senjata nuklir. Sebab nafsu iku nek gak dinuklir mboten saged. Jenengan untuk membersihkan semua perkara yang bersemayam di dalam hati kita, membersihkan harus dengan kholwat, kuncinya zikir. Zikir yang bagaimana? Nanti. Sebab zikir yang kami maksud nanti tak jamin niki lho Pak langsung lumpuh. Nafsu niki lho lumpuh. Nafsu iki langsung jinak. Gampang no proses. Sing nyawang Allah ya Allah sendiri. Inilah hakul basyirah. Loh kok iso? Sing nyawang Allah, Allah sendiri. Yang ketemu Allah, Allah sendiri. Pun ngeten Pak. Sampai sik umpama sik mumet ya, keterangan iki engko gen ngombe kopi sik. Sing rokok-rokok sik. Nyantai. Ngeten. Di dalam sifat basariyah itu ada mungsuh jenengan. Nafsu jenenge nafsu nafsiyah. Yaiku nafsu sing ngajak-ajak ngaku. Sapa sing ngaji Bang? Aku mukhlason. Ning atiku lho ana ngono. Nafsu iku mbisiki. Son rungokno son raimu son, awakmu sing ngaji. Akonono. Kok pewantes sak lebokno mik, Pak. Inilah nafsu nafsiyah. Kula sugih, nafsu iku ngomong, akonono sugihmu. Buktine hasil keringatmu. Ngoten. Kula alim, akonono alim dugi ilmumu iku ilmumu. Mangkane kula nek ngaku ilmu iki tak dol. Ngaji tak tarif. Ngomong mohon maaf lo ya. Saya tidak mengkritik, tapi saya ini mempelajari diriku saya sendiri. Urusan ada yang tersinggung terserah. Sing penting kula ngritik menyang atiku dewe, hati saya sendiri. Estu. Buktine kalau itu ilmumu, kau mondok mulai kecil sampai besar entek beras berapa, habis biaya berapa, kaumu sekolah menjadi dokter ilmune berapa, biaya yang kau habiskan itu biaya berapa nggak terhitung. Makanya nyun sewu nek ilmune iku didol ojo heran krono dasare nafsiyah nyuruh ngaku. Padahal Pak, padahal Allah dawuh ning salah siji ayat iki cara jenengan iku sering sampean waca. Umat Islam sering maca tapi entah dong apa ora, paham apa ora maksude, aku ora ngerti. Tapi fakta di lapangan keluar dari dawuh iki mengke napa? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Lho wis jelas toh, diwaca mulai sejak kecil loh. La haula, manusia siapapun, makhluk siapapun iku nggak punya daya upaya apapun untuk ngaji, nggak iso. Asli nih loh Pak, asli nih. Kita manusia makhluk nggak punya daya upaya untuk bisa ini, bisa itu, nggak bisa. Wala kuwata, dan kekuatan untuk itu juga nggak punya.
Lah semuanya itu ada, bisa terjadi hanya karena ilabil. Luwes jelas loh, semuanya karena Allah. Tapi iku diwaca tok, tapi ora dilakoni ning ati. Wis, pertama kita harus tahu siapa musuh kita. Intine ndine ana bisikan ning ati jenengan sifate ngaku-ngaku lawanan. Carane nglawan ya napa? Wis mengke tak bukae senjata sing gak isok dikalahno. Ya iki senjata pemusnah masal. Nek biyen bom atom, sekarang jenenge nuklir. Senjata apakah itu? Nanti sekarang prosesnya ngenal dulu. Udah. Ketika kita sudah kenal tentang nafsiyah, barulah yang kedua. Loh iki lho Pak, bersemayam di dalam dada jenengan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Dialah nafsu yang selalu membisikkan di dalam dadamu. Apa? Amarah. Siapapun kita ketika saat nggak cocok ning ati kejadiane mesti muring minimal nggerutu. Nyun sewu, Sohibul Bait ngundang jenengan kalih kula untuk silaturahim kumpul dalam rangka pengajian ini. Nggak kepingin hujan, lah ngoten nggih? Wis, nggak kepingin. Tetapi Allah mengapa menurunkan? Kalau hati kita ya orang duweni gecokan nang Allah mesti ngrutu. Dobol acarane enak-enak ngene, didatangi nada dan dakwah ya langsung dari grup Soleta, kok ya udan. Tapi mboten niki iku mau lho ya, nek ati mboten enten cecepengan datang Allah, amarah minimal ngrutu metu Pak, ngrutu. Goblok sing ngiwer iki ya apa sih rek? Kula nggih tahu Pak, dadi mungsuhe Allah, dadi dukung tukang nyiwer. Mau mandi kula nek nyiwer waktu kemarau, nek waktu rendeng hujan gak mandi belas. Akhirnya merantak ngrutu sampean kali kula niki lho tetanda bahwasanya ruhaniah kita telah terjajah oleh nafsu. Otomatis sampean lali pada Allah. Padahal nyun sewu sejatine udan dirutuhno sak tetes iku lho rahmat. Rahmat iku. Kok iso ngomong rahmat? Ngene dulur. Malakum dzarrau wala naf'an. Hujan diturunkan ini ono maksud Allah. Yang kita oleh karena menjadi budaknya hawa nafsu tidak akan pernah mungkin tahu apa maksudnya Allah ini. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Jikalau hatimu gelem tafakkur nang Allah, ketemu iki. Rahmati ketemu. Rahmati ku apa tuh? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kalau jenengan estu di situ tadi lungguhe ati menyang Allah, otomatis ka ono pangeran sing isok ngrutuhno udan kejaba Gusti
ati sampean sibuk melihat Allahnya mesti adem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berhubung kita belum kenal, nggak bisa. Amarah itu akan keluar manakala hati jenengan ini masih terkuasai oleh nafsu. Sebagai letupan amarah muncul manakala perkara takdir yang didatangkan Allah itu tidak sesuai dengan apa sing sampean kehendaki. Nyun sewu, estu nyun sewu, kita punya istri, orang laki-laki, yang perempuan punya suami, punya anak, punya pekerjaan. Coba, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah menguji di antara beberapa, salah satu itu tadi contoh nyun sewu. Jenengan punya garwo sampean iku biasa belanjani sak wulan 3 juta, lah kok kelutik mek 200.000. Akhirnya napa ibu-ibu ngulek sambel iku ambek atine moring-moring 200.000 oleh opo ngene iki no pakane uyah cek kasinen. Biasa 3 juta sak bulan, sekarang 1 bulan 200.000. Yun sewu zaman sak mangke uang 200.000 niku mboten bejaji bu nggih. Nah mula wong lanang-lanang ojo mleki, ibu cek gak nggawe sambel uyah lombok tok. Loh mesti pak bu. Kadang-kadang kita, anak kita dituturi nggak bisa, marah. Yang bahaya marahnya itu sambil kita itu membawa barang diantem nih. Hati-hati. Itu nafsu. Enak-enak kita itu ngimami sholat Jum'ah, di belakang anak kecil-kecil ikut Jumat rawami. Ning ati ngomong delontonge sapa sih? Unsupe wong salat Jumat rawame. Pak nyun sewu. Jenengan saged ngadeg rokok sujud lungguh. Bisa ngimami koyoke. Iku bukan karena kita. Karena Allah. Anak kecil rame. Oleh rame iku sebab yo karena Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan perkara pada anak kecil dan Allah yang menyumberkan perkara apa dari anak kecil tadi. Lalapo enak-enak ngimami kok atine gremeng muring-muring. Sita kan ngomongin ngeten kita sebagai imam. Gara-gara anak kecil sholatnya gak khusyuk. Bukan pak, kita tidak bisa khusyuk itu karena hati kita jadi budake hawa wonten mriku. Sebab di dalam diri anak kecil itu manakala tidak digerakkan Allah rame ya kaiso rame. Ketika jenengan ngimami takbir, rukuk sujud duduk, bisanya terjadi itu karena Allah. Cuman mengapa hati kita kok enggak karena itu, karena Allahnya? Jawabannya cuman satu, karena kita menjadi budaknya hawa nafsu. Dah. Yang ketiga, nafsu yang harus kita kenal, yang masuk di dalam sifat basirah. Ini ada 2 juga. Lawamah. Yang ketiga mutmainnah. Niki nafsu iki akan muncul dalam diri jenengan kalau jenengan dapat hidayah.
hidayah yang dihadapkan Allah itu jenengan terima, lawamah muncul. Lawamah iku nafsu sing dalam diri kita itu ngetuni, Pak. Apa bahasa Indonesia ini ngetuni? Menyesali atas perbuatan-perbuatan kita selama ini yang melalaikan Allah. Ketuning hati. Hidayah itu datang bil huda wa dinil haq, bersamaan dengan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Makanya iki ceritanya Nabi Yunus. Beliau itu nyadari kalau selama ini beliau dolim nang Allah. Subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Bentuke Nabi Yunus dolim, beliau gerutu nang Allah hatine. Gerutu. Munculnya gerutu sebab kaum Nabi Yunus itu nggak mau menerima ajaran tauhid, nggak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berdoa pada Allah, ya Allah, hancurkan kaumku ini yang tidak mau menerima ajaran kebenaran yang kubawa ini. Berarti Nabi Yunus iku mau tidak melihat Allahnya, tapi melihat kaum. Terus ketinggal. Akhirnya gerutu. Makanya apa yang kusampaikan selama 23 tahun ini Bapak Ibu, mesti ada yang menerima walaupun sedikit, dan tidak sedikit alias banyak yang tidak percaya, bahkan menghina apa ajaran yang kusampaikan itu adalah zalikal dolalah, dikatakan sebagai ajaran sesat. Saya tidak boleh mangkel ngerutu pada orang-orang yang menolak, nggak boleh. Sebab sudah jelas dalam Al-Quran Allah memperingatkan, memberikan kesadaran terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, Muhammad, ajaran sing kau bawa itu tidak ada paksaan. Nggak boleh kau Muhammad memaksa umatmu untuk mengikuti ajaranmu, nggak boleh. Nggak boleh. Ajaran yang mana yang tidak boleh ini? Alias hak asasi setiap diri manusia. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, yaitu ajaran yang betul-betul membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Itulah dinul haq, itulah ajaran tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kita mulai kecil sudah dibimbing tauhid la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, tetapi belum mau menerima la ilaha illa anta. Pak, kita mulai sejak kecil di dalam syariat kita sudah diajarkan tauhid la ilaha illallah. Lalu la ilaha illahuwa. Lalu ini Pak, la ilaha illa anta yang pada malam hari ini aku bahas. Allah adalah nama. Sejak tahun 80 Pak, saya itu mengidolakan Desi Ratnasari, tapi sampai seprene detik ini nggak pernah ketemu. Kenale yo sebatas nama. Bismillah dengan menyebut nama Allah.
Kita kenalnya itu terhadap Tuhan kita, umat Islam, Allah, nama saja. Sampai detik ini kita belum ketemu yang memiliki nama Allah. Yes. Naik satu peringkat tauhid la ilaha illallah, prosesnya dia, huwa itu dia. Kula nek ngomong dia, kalau kita bicara dia berarti orangnya itu jauh, Pak, tidak di depan kita. Nggih mboten? Sifat-sifat kita diajarkan pada kita, sifat-sifat Allah diajarkan pada kita. Ada sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Kita pahami. Oke, berarti ini ada kenaikan. Sama, habis saya kenal namanya Mbak Desi lewat sinetron atau lewat film, sipate dituduhno aku, Mbak Desi ku yo ngene. Iku hanya diangan-angan. Mestinya kita itu tidak boleh berhenti di situ di sifat, tidak boleh. Harus naik ke zat. Nama, sifat, zat. Artinya kita harus mengenal Allah, mengetahui Allah itu sampai terhadap zatnya, sampai terhadap yang memiliki nama Allah. Itu yang mestinya kita harus tingkatkan. Dulu, Pak, di Jawa ini iki dongengane Mbah kula. Mbah kula kasah tak tuturno jenenge tak tuturno. Engko sampean goleki. Niku dawuh teng kula lewat Abah. Ning Jawa mbiyen sadurunge syariat iku teka, wong Jawa iku dididik ilmu sejati. Apa ilmu sejati? Kilo, wong Islam aja gak salah paham. Dinul haq. Mungkin bisa sampai lihat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Qayyimah itu artinya lurus, benar. Agama yang lurus, agama yang benar. Ternyata di situ aidinut tauhid. Ilmu ini jenenge ilmu tuwek. Ngapunten. Dulu nyebutin niku ilmu sejati. Sejati ini ilmu iku sing endi. Sejati ku berarti bukan duplikat loh, Pak, bukan, asli. Yaiku ilmu yang mendidik hati untuk berbudi luhur. Hahaha. Aku gur nirokke, tapi tak cocok ning Quran mak pelek. Muncule ati sing berbudi luhur iku asebab nafsu sing ngajak, nyun sewu, sing ngajak nanggone lali nanggone urip iku mau wis jinak, baru muncul budi luhur. Sifat-sifat yang tercela yang ditimbulkan nafsiyah ini, Bapak Ibu, kalau sudah jinak baru memunculkan sifat dalam hati jenengan berbudi
luhur. Apa sih budi luhur iku? Nyun sewu Pak, ning ati sampean iku ridho ikhlas ambek ketetapan sing ditetapni Gusti Allah. Biyen ngomong Gusti Allah, mboten Allah, ini mboten Allah, Gusti Allah. Lho iku jeneng Pak, gak usah gegeran masalah jeneng. Kuwi ngger isoke budi luhur tumbuh muncul di dalam hatimu ngger. Kenalono dulur papatmu. Iki dawuh simbah lho ya. Dawuh simbah. Kula dhisik dikongkon nyebut Rama. Padahal Mbah dikongkon nyeluk manggil Rama. Nggih. Nyun sewu. Kula mboten kok ya pamer ilmune wong biyen-biyen enggak. Saya cuman ngelurusno. Jenengan sing ana kejawen mohon maaf. Estu mohon maaf. Ora usah wedi. Ora usah wedi keliru. Ora usah wedi keliru. Sebab sing kubahas iki urusan ruhaniyah. Cuman zamannya sekarang itu sudah beda, maka tak kemas dinut tauhid. Ngaten niki. Nek aku ngomong ilmu sejati tok gak dinut tauhid, mohon maaf, gak diterima. Tapi iku sejatine ana kuno. Di situ ada mejel, Pak, di situ ada meditasi, di situ ada kholwat, bahasa kita. Topo untuk mencapai kesadaran penuh, itulah yang kumaksud Sidratul Muntaha. Kesadaran penuh bahwasanya bukan aku mukhlason sing ngaji, bukan aku mukhlason sing duweni kehormatan dan bukan, iki lho kesadaran. Akhirnya muncul akunya Allah, urip iku sing duweni kabeh. Wis titik tak sentil isine ilmu sejati. Tak sentil. Berarti tak cocok nono nggone Quran mak plek. Cuman bahasane nyebute bahasa Arab. Apa? Nafsiyah amarah lawamah mutmainnah. Artinya apa Pak? Di dalam tubuh kita itu Allah meletakkan sifat basariyah dan basiroh. Jikalau basariyah iki menang di dalam hati jenengan, maka ruhaniyah itu pasti akan menjadi budaknya. Tapi jikalau basiroh menang di dalam hati jenengan, alias basariyah iki lunak lan jinak, mongko jenengan dadi budake Allah Subhanahu wa taala. Saged diterima nggih? Iya, masalah tak runtut. Tak runtut dadi sampean dong. Pun kembali kepada lawamah. Jikalau dalam hati jenengan itu ada satu kesadaran bahwasanya kita selama akil balik sampai umur, ada yang 40, 30, 50, 60, perilaku kita sebenarnya bentuk melalaikan Allah ikut dolim, maka itu loh tanda lawamah dalam dirimu muncul. Otomatis jenengan kalau wis sadar berupaya untuk tidak melakukan alias nek mari kelangan tongkat terus ketemu tongkate boten kepingin tongkate iku ilang kembali. Loh, ono tak lagune kehilangan tongkat? Ya pas ngepasi Pak, ngeten niku. Nggak kepingin kita itu untuk melakukan dolim lagi pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Surat Luqman ayat 13.
Anak putuku, ojo pisan-pisan ning atimu itu ono sak liyane Allah. Ojo putuku, niki Luqman Pak. Saya menirukan apa yang telah disampaikan Kanjeng Nabi. Sebab nek ning atimu iku mau ono sak liyane Allah alias perbuatan syirik, dolim niku wau Pak nggih. Syirik bentuke rumangsa aku nih hamba yang bisa. Iku syirik. Mongko inna syirka ya la dzulmun adzim. Atimu dadi ati sing gelap gulita alias peteng dedek. Ana semut ireng liwat aspalan ireng tengah wengi lampune mati ketinggal Pak mboten blas. Semut ireng liwat aspalan hitam tengah wengi lampune mati ya ora ketok, masih melek kaya apa ora ketok. Ojo nger, ojo ono ning atimu iman sak liyane urip, sak liyane Allah. Lah terus pun kadung akhirnya menyesal. Mengapa menyesal? Sadar karena jenengan kali kula sudah mau menerima tauhid la ilaha illa anta. Nek ngomong anta maknane kau, kamu. Nek omong-omongan ngomong kamu berarti wonge ide dekat nggih mboten. Adep-adepan. Artine Gusti Allah sesungguhnya urip iku sejatine ide. Gak adoh teko awakmu. Ora percaya? Buka ning Quran. Muhammad, idza sa'alaka ibadi terhadapmu, jikalau hambaku bertanya tentang awakmu, di manakah aku? Jawaban Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya Allah iku dekat. Sesungguhnya aku, umpama Allah sing dawuh aku iku dekat sekali. Pertanyaan nih, jari Allah dekat katanya kok ra ketok. Lah ngono nggih. Katanya Allah dekat, mana sih Allah itu? Kok nggak kelihatan? Pun jenengan sedaya ngadepor ini fokusno ngadepor teng tangan kula. Tak tuduhno wujude Allah. Tak tuduhno wujude alladzi asra bi 'abdihi lailan. Iki lho Pak. Ini bukan udara loh ya, bukan oksigen. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai wujudnya, itu enggak ada yang bisa menyerupai karena sifatnya ahad, tunggal, esa. Berarti kalau kita bicara tunggal esa enggak ada yang lain, enggak bisa. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah dawuh, Allah iku ning jaba nang ning jero. Berarti kelawan Allah, dengan adanya wujudnya Allah di dalam dan di luar diri jenengan, itulah akhirnya jenengan ini bisa datang sampai ke majelis ini. Faham? You understand? Yes, oke. Okay. Belajar wingi tak apal ngono sing apal me alep piyu ngono tok Allah ya Karim. Dengan cara bagaimana jenengan melihatnya
Apa dengan mata dohir? Bukan. Nek jenengan pakai matane jasad mesti kosong iki. Nek jenengan melihatnya dengan mata hati atau matanya ruh, mboten kosong, Pak. Justru sing kosong iku berisi. Akhirnya mejo iku pandangan hati jenengan nggak ada. Makhluk siapapun pandangan hati sampai niku nggak ada. Mengapa nggak ada? Karena yang tampil, yang wujud, yang nyata itu cuman wujudnya Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyata tur nyata. Sampai nek kepingin nyata non dunya iku gak ono secara mata dohir gampang. Numpak pesawat. Sebelum pesawat naik sampai melihat aspalan, melihat bangunan gede gede nyoto lah, ngerti nggih? Coba pesawat suruh naik, semakin tinggi naiknya pesawat, maka bangunan-bangunan yang tadinya kelihatan besar menjadi tawili. Sampailah pada zona di mana titik dunia seisinya nggak kelihatan. Gus, numpak pesawat iku nggo dawe, pengau gak ndek dawe, gampang tak sangoni 20.000 tuku beliau tampar utawa geber. Cantol nang pesawat. Wis. Naika terus delok endunya lah cawili. Bahkan nanti tidak akan kelihatan. Artinya apa, Pak? Jenengan harus mi'raj, aja isra tok. Nek isra sampai niki laku syariat tok. Harus mi'raj. Mi'raj itu dari perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya jenengan harus melakukan tindakan kholwat atau meditasi untuk mencapai kesadaran penuh. Tadi saya katakan semata-mata itu hanyalah untuk membersihkan wujudnya selain Allah yang ada di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Anda, inilah yang kumaksud, jenengan ini harus membawa senjata nuklir. Sebab nafsu iku nek gak dinuklir mboten saged. Jenengan untuk membersihkan semua perkara yang bersemayam di dalam hati kita, membersihkan harus dengan kholwat. Kuncinya zikir. Zikir yang bagaimana? Nanti. Sebab zikir yang kami maksud nanti tak jamin niki lho Pak langsung lumpuh. Nafsu niki lho lumpuh. Nafsu iki langsung jinak. Akhirnya tidak menyeret ruhania sampean untuk menuju pada Allah. Laksana rantai itu lepas. Akhirnya jenengan sakit berangkat menuju dan bertemu Allah. Lumpuh. Pun kita masuk kembali kepada lawamah. Kalau kesadaran sampean iki selama ini berbuat dolim pada Allah itu sudah menancap, maka muncullah nafsu yang berikutnya disebut mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa nafsu yang anteng atau damai. Damai. Mengapa sebab damai? Karena dirinya itu
Karena dirinya itu satu sisi sudah ngakoni kalau dirinya ikut dolim pada Allah, sadar, otomatis terjadilah namanya taubatan nasuha. Yang tadinya sampai iki selalu aja makhluknya yang ngaku-ngaku iso ini duwe itu, sudah tahu, sadar itu salah, akhirnya jenengan iki selalu berzikir sirul asrar, nanti tak jelas dong. Akhirnya nafsu itu lumpuh, jenengan iki berupaya untuk terus menerus mendekat dan bertemu Allah. Akhirnya Allah memanggil, wahai jiwa yang tenang, irji'i balio siro menyang Rabbiki pangeran iro. Berarti jenengan iki setelah lawamah muncul, terjadi taubatan nasuha, lalu jenengan melakukan perjalanan fitrah, perjalanan meninggalkan iman selain Allah menuju iman datang Gusti Allah. Perjalanan hati sampai niku membersihkan diri dari semua apa yang pernah terjadi yang kami maksud syirik. Inilah sing dimaksud irji itu di situ, Pak. Itu kata perintah. Mohon maaf, irji'i ila rabbiki, balio siro menyang Tuhanmu. Sebetulnya iki roh, tapi mboten ditulis roh, nafsu, ngoten. Apa bedanya nafsu ambek roh? Nanti jiwa ambek roh itu bagaimana? Sedikit aja. Disebut roh iku harus suci. Oleh karena ruh kita itu masih terselimuti oleh syirik, maka disebut jiwa. Berarti bukan Rauhil Kudus akhirnya. Roh sing masih kotor disebut nafsu atau jiwa. Irji'i, mengapa harus ada perintah? Karena roh ini belum berangkat. Kok umpama sudah berangkat bertemu Allah, maka irji'i gak penting, gak dikeluarkan. Oleh karena ini dikeluarkan, asbabun nuzul ayat kalimah ini muncul dikarenakan ruh sampan kali kulo masih terselimuti oleh syirik. Makanya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Karena apa damai? Jenengan sudah menerima la ilaha illa anta, sudah merasa Allah itu dekat. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Anda ketika melakukan apapun dikatakan seakan-akan bisa melihat Allah. Bentuknya seakan-akan bisa dikatakan melihat Allah. Iman di dada jenengan itu sudah tidak mengatakan makhluk iku yang berperan, tapi Allah. Bahasa ingsun bukan ingsun hamba, tapi ingsun Allah. Bon, sadar. Akhirnya apa yang terjadi? Rodiyata mardiyah. Oleh karena sampai iku berangkatnya menuju dan bertemu terhadap Tuhan itu dengan ikhlas, ridho, tidak karena apa-apa, hanya karena Allah. Artinya jenengan dzikir harus lepaskan rasa keakuan diri yang berzikir. Itu lho Pak, rodiyata mardiyah. Nggih. Jenengan harus lepaskan diri yang berkholwat, yang berzikir. Setelah itu tancapkan diri yang dimaksud adalah urip ning ati sampean.
Biye. Kalau jiwa itu mau kembali kepada Tuhannya, apa terusnya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kau di dalam golongan-golongan yang kurahmati. Golongan fi ibadi wadkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yaitu golongan yang dirahmati. Bahasa syariat disebut jannah, masuk surga. Yun sewu, jikalau kalau sudah paham melakukan dzikir anta ini, tauhid la ilaha illa anta, tidak hanya menerima ajaran itu tapi melaksanakan dzikir meditasi, maka Anda akan tahu kebenaran. Mana sih kebenaran yang hakiki, mana sih bahagia yang hakiki. Tentunya Anda kalau sudah ada di sini gak kepingin lali. Allah sudah katakan la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Jangan sekali-kali kau memasukkan selain Allah di dadamu. Ini konteksnya iman. Jangan. Kalau kau memasukkan selain Allah di dadamu, mesti kau berlaku syirik pada Allah. Contoh. Gara-gara jenengan mandeng banyu udan, mesti muring-muring mang. Dobol acara enak-enak kok muring-muring nang ati. Iku mesti siapapun kita, dan kita sudah ngalami sejak mulai kita akil balik sampai entah kesadaran kita itu ada umur berapa. Ini kesalahan rohani, menduakan Allah dengan yang lain. Sopo sing ngaji mang bengi iku delondonge klason. Masane ndelok makhluke. Coba, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Tatkala Allah itu tidak ada di dalam diri dan di luar diriku, iso amu klason iki ngoceh. Mboten saged dulur. Tidak bisa. Oleh karena memandangnya klason, terus materinya itu kok yo gak cocok ning ati ini, mesti muring-muring pewanas ngaji taek ayo keceron gak nutut sesat. Muhammad sabar oleh awakmu. Kaum Quraisy, kaum Taif oleh mbantah iku sebabnya gak sadar, sebabnya gak paham, sehingga dia tidak hanya menolak, bahkan dia itu merencanakan. Contoh nih, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh kafir Quraisy, merencanakan untuk menghabisi Muhammad. Itu kisah sejarah, Pak Bu. Tidak cukup di situ, kaum Taif juga begitu. Sampai malaikat Jibril itu kasihan terhadap Rasulullah. Muhammad, kaummu yang menolak ini tak hantam dengan gunung Uhud, bagaimana? Biar sekalian meninggal. Rasulullah jawab, ojo Bril, mereka menolak itu sebabnya belum paham. Nyun sewu, dulur-dulurku sing ono syariat tok, kok iya ngerungokno ilmu sejati, ilmu dinu tauhid kok gak nyambung, akhirnya nyalah no.
Yes tak maklumi. Krono memang selagi gelas iki ana tutupe Pak Bu, nyun sewu, tak gemei banyu ya tetep ora iso melep. Cetok. Sampai kudu sing sabar. Ngemong-ngemong umat sing tutupe iku isih nemplek sehingga mboten purun nrimo tuyana wau. Sing sabar kados Kanjeng Nabi. Tapi selain Kanjeng Nabi, seluruh rasul mulai Nabi Isa sampai Nabi Adam bahkan dicontohno nanggone Nabi Yunus ngrutu. Sempat ngrutu. Itulah alasan mengapa Nabi dan Rasul yang jumlahnya itu tidak sedikit, hanya satu yang bisa mensyafaati Rasulullah terhadap umatnya. Artinya syafaat yang dititipkan Allah terhadap salah satu Rasul adalah Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah, karena beliau gak kesusu muring. Nabi Yunus dihukum Allah gerutu mang. Bener Pak, kaum iku dihabisno Allah. Tapi jangan dipikir Nabi Yunus iku gak salah. Salah. Buktine meninggalkan kaum, beliau nyebrang lautan numpak kapal terus nahkoda, kebanyakan penumpang. Nahkoda kasih pengumuman para penumpang, berhubung kapal ini overload, kebanyakan penumpang, harus penumpangnya salah satunya harus keluar, berarti nyeblung ning laut. Kaget Pak para penumpang. Akhirnya diskusi, ketemulah solusi, ndamel pris-prisan, dikopiok ngoten, undian. Nama yang ada di dalam koclokan, apa? Mesti koclokan, mereka omplung. Misalkan itu 10 orang atau 100 orang masuk namanya di kertas di dalam, dikopiok pertama, keluar, dibuka, Yunus. Yunus langsung ngadeg Pak, aku ini nabi. Aku ini nabi, gak mungkin aku diceblongkan anggone laut. Rumangsa dadi nabi. Aku ki wong mulya, wong alim, gak mungkin. Oke, jenengan Nabi Yunus gak terima, diulangi maneh Pak, dilebokno namanya Nabi Yunus, dikoclok lagi, dikeluarkan, dibuka, Yunus, metu lagi namanya Yunus sampai 3 kali. Konsekuensinya harus keluar dari kapal, nyeblung ning laut, akhirnya ditampani ikan nun. Timplok, yaniku munculnya subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Orang akan sadar kebanyakan iku nek wis nyonyor. Tahu nyonyor nggih? Napa mriki? Susah udah baru sadar. Genting susah baru sadar, kebanyakan. Okay. Padahal maksudnya itu adalah supaya kita diproses seperti itu, supaya kita sadar diri. Kita diproses Allah lewat kita selalu menyalahi Allah. Itu maksudnya kita
masih dalam keadaan kehilangan tongkat. Pasti kita manusia ini penuh kesalahan. Gak bener toh rohaniah. Proses kita adalah rohaniah kita itu zalim pada Allah. Itu berarti laksana kita kehilangan tongkat. Ketika kita sudah sadar menyadari atas segala kesalahan, oleh karena rohaniah kita sudah masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta, maka nggak akan ingin kehilangan tongkat kedua kali. Nggak ingin jenengan menyekutukan Allah. Yakin pasti seperti itu. Nyun sewu, ketika jenengan sudah hatinya itu melakukan perjalanan fitrah, yaitu tinggalkan selain Allah ini, wa may yakfur bittauhid, barang siapa yang meninggalkan selain Allah, Al-Baqarah 256, maka wa yu'min billah, mereka pasti ketemu Allah. Wa qala aidan wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at, barang siapa yang di dalam hatinya itu ingin bertemu Allah, oleh karena kesadaran sudah muncul dalam diri kita bahwasanya kita selama ini zalim pada Allah, maka fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji, iki Allah yang berjanji akan menemuimu dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Entah bertemunya jenengan waktu melodi, waktu bekerja, ataukah waktu sholat, atau waktu apapun, itu sudah urusan Allah. Sing penting jenengan kali kula mengamalkan dzikir la ilaha illa anta, bukan disebut, bukan diwocol, bukan dibaca, tapi munculnya la ilaha illa anta adalah adzikru bisiril asrar, dzikir yang tanpa ngucap, tanpa suara, tanpa nama. Itulah yang kusebut pertama syu'aul basyirah, dzikir rasa. Buka di dalam kitab Hikam, pertama rasa. Rasa iku nek dilebokno Quran imanul haq, iman sing bener. Lah iman sing bener adalah iman yang hanya Allah ini, urip ini yang segala-galanya. Kalau ini dzikir rasa sampean asah terus, maka masuklah di pintu kedua adalah ainul basyirah, bertemu, melihat. Jadi nafsu jiwa yang damai tadi, nafsul mutmainnah ini akan bertemu Allah. Artinya dikatakan bertemu adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama mutmainnah, jiwa yang damai, nama roh itu sudah tiada. Nama Allah itu sudah tiada. Nama anta itu sudah tiada. Tinggal nama ana alias aku, ingsun. Kalimat tauhid la ilaha illa ana. Ini surat Al-Anbiya ayat 87. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Ana yang dimaksud iku sing mana? Umpama disebut niku ana,
padahal iku gak ono sebutan. Ben gampang ngono. Hei, sapa sing ngaji ku ben gampang, jenenge mukhlason. Tapi duduk jeneng iku sing dimaksud. Kae nek ngomong wujud tak duding. Oh iku lak bathuk. Duding irung, lah irung. Endi wujude mukhlason iku? Lah iku lak dodo. Diduding tangan. Iku lak tangan, bukan itu. Mana? Ya itu. Wis itu. Makanya bahasane aku ya iku. Wis ngomong jeruk, dhisik asine wujude jeruk. Sampe doding. Lah kulit dibuka. Lah isi. Wis ikilah yang dimaksud laisa kamislihi sayun. Gak bisa nyebut. Ben gampang disebut ana aku. Ainul basyirah berarti nek tak gampang no proses sing nyawang Allah ya Allah sendiri. Inilah hakul basyirah. Loh kok iso sing nyawang Allah sendiri, yang ketemu Allah sendiri pun ngeten Pak. Sampai sik umpama sik mumet ya keterangan iki engko gen ngombe kopi sik. Sing rokok-rokok sik nyantai. Ngeten. Kita makhluk asli ini lak gak wujud. Oke ya, sepakat nggih? Sing wujud iku Khalik jenenge Allah miturut umat Islam. Miturut orang kejawen Allah Gusti Allah. Yes. Padha mawon. Apa yang mungkin perkara sing gak wujud iku bisa ndeleng sing wujud? Gak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud sendiri. Oleh karena kita gara-gara merasa wujud sebab diwujudno sing wujud itulah sehingga kita tidak tahu sejatinya sing wujud. Gus tambah bengi mumet aku Gus ini. Rapopo mumet to dhisik. Iki lho Pak luwih enak, luwih gamblang tatkalane kisah sejarahku biyen tahun 76 ngangsu kawruh nanggone Abah Simbah. Wonge wis kawajem takon gak oleh, gak boleh kon ngrungokno tok kupinge. Nggih, ora dong. Tapi takon gak oleh. Lah susah sih. Bahasane tidak jelas-jelas seperti ini, memakai bahasa kinayah. Nger. Dalem, Mbah. Wis tugasmu saiki golek ana gali kangkung, nggih. Gali kangkung. Nggih. Kula goleki Pak nang kali-kali biyen kangkung dereng ditandur, Pak. Tahun semunu kangkung belum ditandur. Nang kali tak petiki endi sih ana gali. Tak mboten. Bah mboten wonten, Bah. Ngoten niku mboten didunungno, dilokno. Matamu memang picek. Bayuh kejeme. Mboten didunungno mata ati, Pak. Matamu memang picek. Anggapan kula mata iki. Rasaku ya ora, tapi gak wani bantah. Wis saiki golek ana susuane angin. Nggih. Goleki kali kangkung kan mboten ketemu, disuruh golek mencari susuan angin. Ketemu Pak ketiga ngene. Waktu kemarau banyak angin di ladang. Cara bahasa mriko lesus. Mumet-mumet
nggih bawa suket, rumput dan lain sebagainya. Ah, ini siswane angin. Tak laporno Pak. Bah pun kepanggih. Ya apa nggih? Kalau wau kula pas angon sapi. Kula niki pangon, tak ngerti pangon Pak. Sapine wong tak rambut mungkin nek manak parudang. Niku namine pangon mereka. Dah. Sing ya apa? Niku angin lesus niku. Mboten ngomong das kula langsung dijotos, Pak. Si coba. Dijotos. Tapi saya anggap pendidikan. Berarti salah. Mboten kados keten iki lho, mboten. Ya Allah ya Karim. Siji bahasane kinayah, dua nggak boleh bertanya, disuruh dengarkan aja. Sekarang enggak, dijelasno dengan komplit, ya boleh bertanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi jenengan ojo seneng-seneng ya, Gusti Allah jelasno kanthi gamblang tanpa isyarah, ojo seneng-seneng. Iki wis tondo. Wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Apa? Akan terjadi penghancuran umat manakala masih menolak. Mbuh tahun piro ketemune iku mesti terjadi. Mula sangka kuwi Pak, sisa umur sampean kali kula, mari kita pergunakan untuk perjalanan fitrah, tinggalkan selain Allah menuju pada Allah. Walaupun sesusah apapun, seberat apapun, wala tayasu fi roihillah, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena putus asa salah satu dosa. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama kita masih ada di dunia Bapak Ibu, ujian iku silih berganti. Kita diuji Allah lewat istri dan suami, anak, harta benda, itu wis mesti. Bahasa musibah ning Quran itu artinya sing gak enak, gak cocok miturut manusiawi. Iku musibah. Anda tidak akan pernah putus asa apabila Anda wa inna ilaihi kembali pada Allah. Artinya garwa jenengan putra dunya brana oleh metu gak enak iku sing gawe ya Gusti, iku maksudnya. Hati kita harus sadar, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak atau harta benda kita yang membuat itu nggak enak, bukan. Di situ ada alladzi asra bi 'abdihi lailan, ada yang memperjalankan. Siapa kalau tidak lain kecuali Allah. Kalau hati sudah sadar di sini, maka Anda inilah yang disebut bertemu Allah. Mesti hati sampean tentrem. Amarah tidak akan pernah muncul. Enggak. Itu caranya. Otomatis bisanya Anda kembali, bisa kembali wa inna ilahi roji'un, tidak lepas dari pendidikan dzikir sirul asrar tadi. Merasakan, meyakini munculnya perkara nggak enak itu tidak dari anak, istri, suami, harta benda, tapi dari Allah Subhanahu. Hati jenengan sadar, disitulah, itulah disebut bertemu. Tapi ingat,
ajaran untuk mengarahkan ruhaniyah sampai kalih kula niki mesti ada yang memperkosa, pasti ada yang menunggangi alias memperkosa. Akhirnya mohon maaf jenengan umpami ingat waktu zaman setelah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, mengapa para guru kita, romo kita, guru akhirat kita nggak berani menyampaikan di tengah-tengah umum seperti ini tentang ajaran itu? Karena diperkosa, dibuntu, ditutup. Manakala keluar mereka mengatakan zalika zolalatun. Kita sebagai umat menengah ke bawah ditakut-takuti, iku sesat, iku gak bener dan lain sebagainya. Lu saya ngalami Pak, estu ngalami. Sehingga saya bertanya kepada si Abah, bah mengapa jenengan kok gak nyampe ake mana yang sebenar-benarnya dengan terang-terangan? Ojo rame, ojo kakean cotot awakmu yo, iki kok ndadekno fitnah. Paham nggih? Ndadekno fitnah. Gak aman kok. Oh ngoten ta. Itulah alasan mengapa beliau-beliau itu bukannya nggak berani menyampaikan, enggak, karena pertimbangan biar tidak jadi fit, berarti ajaran ini diperkosa. Kalau ajaran ini diperkosa, maka Sunan Kalijogo, mohon maaf, iku memberikan isyarah lewat wayang. Lewat wayang, seni pewayangan. Gak paham, sing gak paham, sing paham suweneng Pak. Mbah-mbah iki nek nggen kula, wong tuwek-tuwek iku sing senengane wayang, arek nom-nom orkes. Nggih, orkes. Mbah-mbah iki sebabnya paham. Padahal bentuknya wayang sampai tinggalilah sinten mawon, siapapun yang dalang mesti tangkepe ana loro, kiwa lan tengen. Grupe sing tengen gak kira keliru dalang iku naruh ning nang tengen nang kiwa, mboten mungkin. Iki negara Ngastina, iki negara Ngamarta, dhewe-dhewe iku sifat Pak. Gusti Allah iku sesuk menungso iki dikumpulno menjadi dua golongan. Ana sing dideleh rahmat, ana sing dideleh azab, ana sing dideleh padang, ana sing dideleh peteng. Sebab apa? Iku kok dewi-dewi buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Iku ana rong golongan. Apa asituke kok dideleh tengen, Pak dalang iki kok ndeleh tengen. Nek ana cantrik ngekeki wayang keliru, diapakno ayo. Bisa weneni. Dalang iku mesti roh dapuke, ngerti dapuk? Dapuk iku prilakune wayang. Sing tengen gak mungkin diseleh diletakkan di kiri, begitu sebaliknya. Allah juga begitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Tadi Al-Baqarah 257. Golongan orang-orang yang hatinya hanya beriman pada Allah, dan Allah ini dijadikan sebagai imamnya dan penolongnya. Bagaimana? Hati jenengan pasti tentrem, yaiku padang enak. Coron jenengan sedo mesti husnul khotimah. Roh iku mlebu bolongan, sak jerone bolongan iku ana alam kekekalan.
sing terang benerang. Tapi nyun sewu, lakon iku mesti kalah dhisik. Sampeyan tingalilah wayang kalau bikin lakon sing apik iku kalah dhisik. Menang-menang kari remek nih. Arep subuh lu menang lah ngono. Mulai sore dikalah-kalah, digawe kalah-kalah. Wis kalah tok. Tapi negara Ngastina ojo seneng-seneng kamu menang mulai sore. Akhirnya suul khotimah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Orang-orang yang menjadikan selain Allah ini selain urip dijadikan iman dan penolongnya, maka kita akan dimasukkan di alam yang gelap gulita. Wong mati mesti mlebu nanggone alam barzah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Masuk alam barzah gelap gulita. Wis pilih ndi, terserah. Himbauan saya, motivasi saya, sisa umur jenengan kali kulo ini entah tinggal berapa bulan, entah berapa tahun, mari kita gunakan untuk lekas tinggalkan selain Allah, untuk bertemu pada Allah. Itulah namanya pertemuan. Sebelum pertemuan mesti di dalam hati sampai ada rasa kasmaran dan rindu, seperti rinduku pada Mbak Desira. Guyon Pak, guyon. Iki contoh mawon. Orang yang hatinya sudah masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta, Allah itu terasa dekat, maka dalam hatimu akan rindu untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Siapa yang di dalam hatinya ada rasa rindu ingin ketemu aku berjanji Allah akan menemuinya dalam waktu yang kutentukan. Iki Quran Pak, kepastian pertemuan pasti terjadi. Quran ngomong, Quran bagi umat Islam sebagai hujah, dalil hukum yang tertinggi. Al-Quran. Setelah itu as-sunnah, ijma, qiyas. Kita pakai hukum yang tertinggi tadi. Quran sudah bicara, Allah sudah dawuh. Kalau kita masih tetap tidak percaya, mbuh rek gak ngerti aku, saya tidak tahu. Sudah sering didengungkan, inni lakum minhu nadhirum mubin, diperingatkan Allah. Baik mulai mohon maaf, sejarah kita itu mendapatkan pengajaran dengan isaroh sampai sejelas-jelasnya, alias tidak pakai isaroh seperti ini, umat manusia kok yosik tetap rapercoyo. Tunggu waktunya akan datang, kiamat akan terjadi. Kiamat akan terjadi. Apa kiamat? Penghancuran. Tapi wa anjainahu, dan tak selamat no kata Allah. Wa anjainahu, lan nyelametake sapa ingsun hum ing mereka yang sudah masuk di dalam pertemuan terhadap Allah. Dari rasa rindu akhirnya ketemu, ma'ahu sertane wong sing hu iku balik nangone nabi dan rasul utawa guru akhirat. Wis, ya iki sing tak slametno, liyane tak hancurkan. Itu Allah. Jadi jenengan jangan pernah ada mamang atau ragu kalau tidak akan bertemu Allah. Jangan
Jikalau hati jenengan iku ada rindu, maka pasti akan bertemu. Walaupun lama kutunggu rinduku nang Mbak Desi gak ketemu, aku yakin suatu saat akan bertemu. Mbuh gambare pun guyon iki contoh mawon. Bapak Ibu hadirin, berarti sing takji mulai A sampai Z sudah selesai. Tinggal jenengan iki mau enggak untuk melaksanakan perjalanan fitrah jenengan, yaitu bertemu Allah. Allah iku yo ning tengah garwa jenengan, ning tengah putra jenengan, ning tengah dunya brana jenengan. Bahasane garwa putra dunya brana minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah itu bukan penghalang hatimu pada Allah, bukan. Justru itulah buruk yang kau jadikan sebagai jalan thariqah untuk bertemu Allah. Sebab Allah ningkunu fa'aina matuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap melihat apapun di depanmu itu ada wajah Gusti Allah. Bapak Ibu, itu pesan saya hanya satu, proses sudah diberikan, cara untuk melakukan perjalanan fitrah sudah disampaikan, tinggal kembali kepada jenengan mau atau tidak. Jenengan khalwat dzikir rasa iku tidak harus di tengah-tengah tempat sepi, bisa di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah suami istri, anak dan lain sebagainya. Tidak hanya di tengah sholat atau di tengah Anda jasad tinggalkan urusan dunia Anda. Allah bisa kau temui di tengah-tengah jasad sibuk dengan urusan dunia. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Temui Muhammad, temui aku mulai pagi sampai sore. Jasadmu beraktivitas tapi hatimu harus tetap selalu berzikir. Eling yen aku sejatine sing agawe iku Allah. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa materi yang kita dapatkan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.